Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa banyak, yang tak henti-hentinya. Bahkan sampai detik ini pun kita masih Allah berikan nikmat dan karunia-Nya yang besar. Maka nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan adalah karunia dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga dari seluruh nikmat yang Allah berikan, Allah tidak pernah meminta kita membayarnya. Allah pun tidak pernah meminta kita untuk mengembalikan lagi. Tapi yang Allah inginkan dari semua nikmat yang Allah telah berikan adalah bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah hari ini kita menjadi seorang hamba yang bersyukur? Atau pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bersyukur yang Allah inginkan? Maka jika tidak tahu tentang bagaimana cara bersyukur yang Allah inginkan, bagaimana mungkin seorang hamba bisa bersyukur? Maka sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, syukur bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya pula sekedar perbuatan, tapi syukur adalah tentang bagaimana seorang hamba menyatukan hati, lisan, dan perbuatannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, di mana dalam ayatnya Allah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur setelah Allah memberikan nikmatnya, la azidannakum, maka akan Allah tambah lagi nikmatnya. Allah tambah lagi nikmatnya. Pertanyaannya adalah, tidak semua makhluk yang Allah berikan nikmat mampu bersyukur. Lantas ada apa gerangan? Apa yang menjadi penyebab seorang hamba tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena jika seorang hamba tidak mampu bersyukur, dia akan menjadi seorang hamba yang kufur. Sedang hamba yang kufur adalah hamba yang nantinya akan menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur adalah kuncinya. Seorang hamba harus tahu akan jati dirinya. Sehingga mustahil seorang hamba bisa bersyukur sedangkan dia tidak tahu akan eksistensi dirinya, tidak mengenal jati dirinya, tidak tahu dari mana dirinya dan ingin kemana dirinya. Seorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan sulit bagi seorang hamba tersebut untuk bersyukur. Manusia bukanlah seorang makhluk yang diciptakan bukan tanpa tujuan, dengan tujuan yang jelas. Sehingga Allah menyinggung kepada manusia yang tidak bersyukur dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Mengapa kalian tidak memikirkan tentang penciptaan kalian? Di sini Allah menyinggung kepada kita sekalian. Mengapa sebagai seorang makhluk yang diciptakan tidak berpikir, tidak bertafakur akan penciptaan dirinya? Untuk apa dia diciptakan? Mau kemana dia melangkah? Harus bagaimana dia berbuat? Dan sedang di mana dia? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang hamba. Sehingga dengan demikian seorang hamba mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama adalah Allah menyinggung kita, mengajak kita untuk mampu, untuk mulai
bertanya diri, memikirkan diri, mengapa Allah menciptakan semua ini? Maka apa yang Allah ciptakan, wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya kecuali dengan alasan yang hak, kecuali dengan sebuah kebenaran, bukan tentang main-main. Maka hidup bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk membeli rumah saja, bukan juga tentang meraup, ya. Hidup juga bukan tentang hanya berjuang mendapatkan jabatan sehingga main sikat kiri dan kanan, mendobrak apa yang Allah haramkan. Hidup juga bukan hanya sekedar menunggu mati, menghabiskan hari-hari dengan hal yang sia-sia. Itu adalah bentuk kekufuran yang nyata. Tapi hidup adalah tentang bagaimana seorang hamba mengkaji dirinya setiap hari, mengkaji ayat-ayat Allah yang telah Allah beri, sehingga semakin muncul rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bainahuma illa bil haq. Dan sungguh Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya kecuali dengan tujuan yang benar. Tujuan yang benar. Maka Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya adalah sebagai fasilitas kepada manusia, agar seorang manusia mampu, sanggup menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas melekat, tugas penciptaan yang melekat dalam dirinya. Untuk apa manusia hidup? Manusia tidak boleh hanya sekedar hidup. Manusia tidak bisa hanya menghabiskan hari-hari menunggu mati, tidak bisa. Tapi seorang manusia hidup di muka bumi ini harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Oleh karenanya Allah menciptakan semua ini itu untuk menunjang keberhasilan visi misi penciptaan manusia, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan penciptaan adalah tentang mengabdi, tentang bagaimana kita melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewajiban kita kepada Allah sepenuh hati, bukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lanjutan ayatnya Allah pun mengingatkan kita, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Sungguhnya kebanyakan manusia ingkar akan pertemuan dengan Rabb-Nya. Faktanya bagaimana? Fakta manusia yang ingkar akan pertemuan dengan Rabb-Nya adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Seorang yang tidak bersyukur adalah fakta yang nyata bahwa dia secara tidak langsung telah mengingkari akan adanya hari dia bertemu dengan Rabb-Nya, mempertanggungjawabkan akan apa yang ia lakukan di dunia ini. Apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah jika keseharian hidupnya itu hanya mencari hal-hal yang berbau materi, hal-hal yang nantinya tidak mendatangkan manfaat apapun, mengejar mengejar dunia mati-matian, sedangkan dunia tidak pernah dibawa ke dalam alam kubur. Untuk apa? Maka menjadi manusia yang bersyukur adalah seorang manusia yang tahu akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia di muka bumi ini, bahwa dia ada bukan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, bukan hanya sekedar menunggu hari kematian, tapi bersyukur. Menjadi seorang manusia yang bersyukur adalah menjadi manusia yang faham akan eksistensi diri, faham akan jati diri, dan dia mampu melaksanakan tugas yang Allah berikan di dunia ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka masalah yang selanjutnya adalah bagaimana mungkin seorang hamba bisa tahu akan jati diri sedangkan ia tidak pernah mengkaji. Ini masalahnya. Seorang hamba yang tidak pernah mengkaji ayat-ayat Allah mustahil
ia akan tahu akan jati dirinya. Karena kemampuan seorang manusia memahami jati dirinya, eksistensinya, itu saat seorang manusia terhubung erat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin erat hubungannya dengan ayat-ayat Allah, semakin dekat dengan Quran, maka akan semakin terlihat dengan jelas tujuan manusia hidup di dunia ini untuk apa. Sebaliknya, jika seorang manusia semakin berjarak dengan Al-Quran sebagai sebuah pedoman yang Allah berikan, maka sungguh ia sedang melangkah ke arah kesesatan yang nyata, ke arah kesesatan yang akan berujung sebuah kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah dan kita semua menjadi seorang hamba yang bersyukur, menjadi seorang hamba yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dengan cara menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk menyukseskan program, visi dan misi. Tujuan daripada penciptaan manusia itu sendiri ialah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.